Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah yang akan kita bahas kali ini? Udah cukup lama ya aku nggak post video tentang ekonomi, dan kali ini kita akan bahas tentang multiplier effect atau efek multiplier. Bahasa Indonesianya adalah efek pengganda. Nah, efek pengganda fungsinya buat apa? Fungsi dari efek pengganda sendiri biasanya yang paling banyak digunakan nih gitu loh. Ada efek pengganda investasi, ada efek pengganda pengeluaran pemerintah, ada efek pengganda dari pajak. Kalau pemerintah ngasih pajak, efeknya seperti apa terhadap pendapatan nasional. Kemudian ada juga transfer payment yang salah satunya adalah subsidi. Gimana sih efek dari pemerintah kalau misalkan ngasih subsidi atau pengeluarannya terhadap pendapatan nasional? Nah, kalau misalkan yang sebelumnya kita ketahui, efek pengganda atau multiplier rumusnya adalah K sama dengan 1 per 1 min B. Oke ya, K sama dengan 1 per 1 min B. Nah, yang akan kita bahas kali ini nih, kita akan cari asal muasalnya, kenapa kok bisa seperti itu rumusnya, dan juga biar teman-teman bisa benar-benar paham konsepnya gitu loh. Salah satu simpelnya ya, kalau misalkan kita bahas, misalkan teman-teman nih beramal ya 10.000 akan diganti gitu oleh Allah gitu kan. Misalkan di waktu yang nggak terduga juga, di tempat yang nggak terduga, ketika kita pernah bersedekah 10.000, sekarang kita bisa dapat 50.000 men gitu loh, dari rezeki yang nggak terduga gitu. Nah, dari 10.000 yang kita sedekahkan dan kemudian ternyata kita dapat 50.000 gitu. Nah, 50.000 ini merupakan efek multiplier dari pengeluaran yang sudah kita lakukan. Oke ya, paham ya? Efek multiplier dari pengeluaran yang kita lakukan berarti 5 kali lipat. Nah, misalkan kalau di contoh-contoh sebelumnya, ketika kita ngomongin C sama dengan 1 juta plus 0,75Y, berarti multipliernya adalah 1 per 1 min B. B-nya adalah 0,75, berarti 1 dibagi 1 min 0,75 sama dengan 1 per 0,25 atau 4. Nah, kalau 4 ini loh sebenarnya yang disebut sebagai angka pengganda. Pengganda atau pengali lipatnya. Ketika teman-teman tadi ya ngasih 10.000 gitu, kemudian efeknya berharap nanti akan dapat kembalian 4 kali lipat, berarti 40.000. Nah, kalau misalkan kita ngomongin pengeluaran pemerintah nih, pemerintah melakukan pengeluaran berupa peningkatan gaji pegawai dan bantuan-bantuan sosial yang lain. Seperti yang hits kali ini ya, ada bantuan kartu prakerja, ada bantuan bagi mereka yang terdampak COVID. Harapan pemerintah adalah multiplier efeknya nanti akan lebih besar terhadap pendapatan nasional. Misalkan ada 4 di situ multiplier efeknya, misalkan 4 nih. Nah, ketika 4 itu tadi, ketika pemerintah ngasih bantuan sebesar misalkan 1 triliun, dengan harapan pendapatan nasional di masyarakat, uang itu akan berputar 4 kali lipat nantinya, efek penggandanya. Jadi ada 4 triliun. Nah, misalkan seperti itu konsep dalam kehidupan kita sehari-hari. So, bagaimana untuk secara matematisnya kok bisa jadi seperti itu? Just stay tune terus, akan kita bahas kali ini di video ini bersama Ngekonomi dan Berkelana. So, stay tune terus, enjoy it guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang multiplier effect. Nah, efek multiplier ini itu asalnya dari mana sih? Ya kan? Nah, asal dari multiplier effect itu sendiri dari rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Ya, ini Y sama dengan C plus I plus G. Nah, nanti akan banyak pertanyaan, gimana kalau efek multiplier atau efek pengganda dari investasi, dari pajak, efek pengganda pengeluaran pemerintah, efek pengganda akibat dari pemerintah mengeluarkan subsidi. Nah, jawabannya semuanya ada di sini. Teman-teman bisa lihat bahwasanya di dalam ini ada C, I, dan G. Ada 3 sektor dan ini merupakan sistem perekonomian tertutup karena ekspor dan impornya nggak aku masukin. Nah, dalam C sendiri, di C sendiri itu ada A plus BY. Ya kan? Di C sendiri ada A plus BY. Nah,
kemudian gimana sih dengan pajak? Yang gue bahas di sini sekarang adalah pajak otonom dengan simbolnya TX, karena otonom dia TX0. Gimana juga dengan adanya transfer payment, contohnya subsidi ya, lambangnya adalah TR, dan gue bahas di sini adalah transfer payment otonom. Begitu juga dengan sektor investasi, investasinya adalah investasi otonom juga, disimbolkan dengan I0. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah, jadi G0. Nah, for your information, untuk TX dia jelas ya, dia akan mengurangi dari pendapatan masyarakat. Adanya transfer payment atau subsidi jelas akan menambah pendapatan masyarakat juga. Nah, sekarang guys, kita langsung ke asal muasalnya multiplier effect itu ada. Jadi tinggal teman tulis aja, Y sama dengan C plus I plus G. Nah, kemudian karena dalam C-nya itu adalah A plus B, teman-teman tinggal masukin fungsinya A plus B Y. I-nya karena yang kita bahas adalah I otonom, maka di sini adalah I0, dan gitu juga dengan G-nya adalah G0. Oke. Atau mungkin ini kurang jelas ya, gue hapus saja. Tulisan gue sangat bagus men, alias jelek. Nah, G-nya adalah otonom. Nah, jadi seperti ini. Tapi kita kan masih belum masukin sektor TX dan TR. Nah, karena TX dan TR dia ngefeknya ke Y, maka dibuatlah seperti ini guys, gitu loh. Dibuatlah seperti ini, Y sama dengan A plus B kurung buka Y. Nah, karena pajak dia mengurangi Y, berarti min TX0. Karena transfer payment dia menambah pendapatan, berarti plus TR0 kurung tutup, baru plus I0 dan plus G0. Baru ini tinggal dikerjakan aja, Y sama dengan A plus ini dikali satu-satu ya, kali ke sini, kali ke sini, dan kali ke sini. Berarti BY min BTX0 plus BTR0 plus I0 dan plus G0. Selesai. Nah, yang ada unsur Y-nya berarti ada di sini, dan udah gak ada lagi unsur Y-nya. Maka ini dijadikan satu guys, gitu loh. Ini dijadikan satu, pindah ruas yang sama-sama Y. Berarti Y ini kan plus, pindah ke kiri jadi min BY sama dengan A min BTX0 plus BTR0 plus I0 dan plus G0. Udah ya. Nah, ini tinggal dikeluarin Y-nya, berarti jadi 1 min B. Ini tulis ulang aja, A min BTX0 plus BTR0 plus I0 plus G0. Selesai ya. Nah, jadi kemudian pendapatan nasional keseimbangan tinggal yang atas ini 1 min B nya, karena dia dikalikan Y berarti dipindah ruas ke kanan. Jadi A min BTX0, oke, A min BTX0 plus BTR0 plus I0 plus G0. Nah, ini kan udah ketemu. Jangan lupa dibagi guys, gitu loh. Dibagi 1 min B. Selesai. Nah, gue kasih warna di sini kalau gitu. Untuk yang ini nih, gitu. Untuk yang ini nih, ini dari sinilah multiplier effect dapat digunakan. Nah, misalkan nih, gitu loh. Misalkan kita mau pakai multiplier effect dari
pajak ya, berarti simbolnya adalah KTX0 berarti. Nah di sini untuk TX dia punya gandengan min B, berarti cukup min B per 1 min B. Nah itu untuk multiplier dari pajak. Kemudian bagaimana sih multiplier dari transfer payment? Nah karena transfer payment dia punya plus B, berarti cukup B per 1 min B. Bagaimanakah multiplier dari investasi? Nah berarti di sini investasi kan nggak punya gandengan B apapun, berarti dia cuma ada 1 per 1 min B. Gimana juga multiplier dari pengeluaran pemerintah? Dia juga nggak punya gandengan, berarti cukup 1 per 1 min B. Ya, seperti inilah asal muasal dari multiplier itu sendiri. Sangat gampang bukan guys? Oke, semoga bermanfaat untuk video ini. Mohon maaf kalau tulisannya masih jelek, karena gue baru pertama kali juga pakai tulisan kayak gini guys. So thank you for your view in this video. So see you again guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.